I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Rio Setiawan dalam channel Rumah Trader. Oke, kembali lagi. Maaf sebelumnya kemarin saya belum sempat share yang minggu kemarin dikarenakan saya lagi sibuk di Surabaya, yaitu untuk bertemu dengan member-member saya, edukasi langsung secara live dan memberitahu bagaimana sih market gold itu seperti apa, tata cara trading itu seperti apa. Nah, sekarang di minggu ini saya akan memberikan arahan sinyal buat kalian supaya kalian bisa lebih paham lagi, ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini saya membuka market gold di daily one, ya. Kalau saya lihat gold itu kemarin, kalau kemarin kalian perhatikan di video saya yang sebelumnya, gold itu jika dia tidak bisa menembus harga, coba sekarang kita lihat ya. Jika dia tidak bisa menembus harga berapa kemarin? 1.700, dia bakal terjun sampai harga 1.500-an. Itu dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ya. Tapi ternyata dengan adanya virus corona, dia mengakibatkan dia terjun sampai di harga 1.450-an. Ya, kemarin itu. Ya. Oke. Nah, maka dari itu di sini saya akan share bagaimana sih cara menyikapi gold itu dengan baik dan benar, gitu loh. Nah, analisa saya kenapa gold itu bisa terjun, ya kan? Karena seperti ini. Nah, oke. Di trendline yang saya buat, major trend saya, bahwasanya dia sudah melewati trendline saya, makanya kenapa gold itu sendiri bisa terjun sampai ke harga 1.461-an, ya kan? Nah, lalu untuk minggu depan gold bakal kemana? Untuk minggu depan, kalau kita lihat di sini, saya tarik dengan major trend lagi, ya. Saya tarik dengan major trend daily one, ya. Saya bahasnya daily one. Oke. Bentar ya. Nah, kalau kita lihat gold untuk saat ini, oke. Di sini gold sudah menyentuh yang namanya support. Saat dia menyentuh support, lalu dia mantul lagi ke atas, menyentuh resisten terendah. Nah, oke kan, menyentuh resisten seperti ini. Nah, ini resistennya. Saat dia sudah menyentuh supportnya, terus dia naik lagi ke atas ke resisten. Nah, di sini kalau di daily one-nya, dia ada kemungkinan untuk turun dulu sampai di trendline yang saya buat. Jadi habis support, resisten, turun ke trend yang saya buat, baru dia naik ke harga 1.800. Itu untuk daily one, bisa beberapa bulan ke depan, ya kan? Apalagi dengan didukungnya sudah banyak obat corona, ya kan? Kalau kita lihat dari belakangan ini 2 minggu yang lalu, gold atau saham-saham semuanya itu kenapa turun, ya kan? Karena ada virus corona. Nah, virus corona ini yang mampu menyebabkan saham-saham semua hancur, ya kan? Oil pun juga ikut hancur di sini di harga terakhir 23 per barelnya, ya. Nah, sama juga gold juga. Seharusnya dengan corona ini para investor saham dia beralih ke safe haven, yaitu beralih ke emas, gold atau silver atau properti yang lain, ya kan? Tapi tidak, di sini gold malah ikut terseret untuk turun. Nah, kenapa? Karena para investor lebih mempertahankan dana mereka sampai MC, sampai margin call. Makanya dari situlah gold ikut ketarik ke bawah, ikut turun ke bawah. Nah, dari situlah kenapa bisa gold turun. Nah, seharusnya gold itu karena corona dia bakal naik, gitu loh. Dan di sini kita lihat juga bahwasanya analisanya adalah saat trendline dia juga, trendline di sini juga dia sudah ke bawah, gitu loh. Berarti di sini dia melewatin ini, akhirnya dia turun, gitu. Nah, ini untuk analisa daily one. Tapi saya akan turunkan
turunkan untuk analisanya menjadi 1 jam atau 4 jam ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat menjadi 1 jam. Nah, dari analisa ini 4 jam ya, supaya lebih jelas. Nah, dari analisa ini kita menentukan waktu 4 jam, ya kan? Jadi dari sini ke bawah trendline turun, menyentuh support, ya kan? Terus dia naik. Harusnya dia naik, turun baru dia naik ke atas. Tapi tidak di sini. Di sini dia malah trennya turun, terus naik, turun ke bawah. Dia membentuk double bottom. Nah, seperti ini nantinya dia bakal terjunnya gini. Oke? Jadi dia akan membentuk seperti ini nantinya. Nah, oke? Jadi untuk gold sendiri dia bakal naik dulu sementara. Dia bakal membentuk double bottom. Jadi perkiraan naiknya adalah sekitar sampai di harga ini. Sampai di harga, oke, kita cek lagi ya. Nah, untuk gold sendiri dia bakal sampai di harga ini 1500-an, 1540-an kalau nggak salah ini ya. Ya, 1595-an, hampir 1600. Dia bakal naik sampai situ. Setelah dia naik sampai situ, dia bakal turun lagi ke bawah, ya kan? Untuk meneruskan trennya turun, baru dia punya pijakan untuk naik ke atas sampai di harga 1800 ya. Seperti itu untuk analisa gold ya. Jadi saran saya kalau mau main tipis, jadi kalian bisa entry besok, entry buy, lalu take profitnya jangan terlalu panjang-panjang, ya kan? Take profit kalian. Jadi kalian harus hati-hati juga. Saat entry buy juga tunggu dia sampai melewati resisten di ini, ya kan, resisten ini atas, atau di harga ini, di harga sekitar 1568 kalian bisa entry 1658, take profitnya berada di harga 1593, ya kan? Main tipis, jangan terlalu panjang-panjang. Karena apa? Karena trennya ini masih kuat turun gitu loh. Nah, oke. Seperti itu analisa buat gold minggu depan. Bahwasanya semoga kalian bisa paham, bisa mengerti, dan kalian bisa tahu seperti apa gold itu sendiri. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, untuk teknikalnya memang seharusnya gold itu turun, tidak seharusnya untuk naik. Jadi kita tidak bisa untuk mengharap menyalahkan corona juga gitu loh. Tapi dari segi teknikal dia sudah turun di sini gitu. Nah, oke, berarti di sini untuk gold sendiri bakal akan bisa naik sampai 1593, baru dia turun sampai harga 1400-an. Oke? Ya, oke, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan ingat jaga kesehatan karena corona sedang mencekam kita di negara kita sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.